Salam semangat, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya, Iwayan Cawi, CGP Angkatan ke-7 tahun 2022, Kabupaten Buleleng, Bali, Unit Kerja SMK Negeri 3 Singaraja, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Filosofi Pendidikan Nasional. Berikut ini adalah kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi pemikiran baik Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Sedangkan pendidikan diartikan secara umum sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan dimaksudkan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, dalam proses pendidikan, kita memberikan tuntunan kepada anak-anak dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madiu mangun karso, dan tut uri handayani, agar mereka selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, kita sadari hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kemampuan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dari semua pemaparan di depan, dapat digarisbawahi bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Setelah disimpulkan dan direfleksi, ada pertanyaan pemantik koneksi antar materi modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya transfer pelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dari memahami karakteristik murid. Menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Kadang kurang mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Sering juga merasa gagal jika banyak murid yang belum tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan pemantik berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya.
Saya menyadari murid bukan sebagai objek pembelajaran, sehingga murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, berkreasi, dan berpendapat di dalam pembelajaran. Saya menyadari guru sebagai fasilitator dan pendamping pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, sabar, dengan ketulusan hati dalam menuntun dan membimbing anak di dalam pembelajaran. Selanjutnya, belajar juga memahami karakteristik murid yang berbeda-beda. Memberi kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan pemantik terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun anak. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran untuk menghindari kejenuhan belajar anak-anak. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Menanamkan aspek budi pekerti dalam pembelajaran di kelas, menerapkan konsep merdeka belajar dan integrasi dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat yang masih semangat, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa.